Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Adam Jali Jidiansyah, Prodi Teknik Informatika, Angkatan 21. Di sini saya akan mempresentasikan hasil dari penelitian saya, terutama source code yang berjudul Prediksi Harga Aset Digital dengan Integrasi Indikator Makroekonomi menggunakan LSTM Multivariate. Eh, untuk yang pertama itu scraping data. Karena data di sini saya menggunakan dua data yang berbeda. Yang pertama yaitu Bitcoin. Saya mengunduhnya dengan penentuan target periode tertentu, dan data makroekonomi saya mengambilnya dengan cara metode scraping. Pada scraping di sini saya menggunakan beberapa library. Yang paling utama itu Beautiful Shop, sehingga menghasilkan 24.632 data dengan 4 kolom, yaitu tanggal, mata uang, event, dan aktual. Setelah didapatkan banyak data, maka langkah kedua itu filtering datanya untuk mengambil kategori tertentu pada data tersebut yang akan saya gunakan untuk penelitian. Yang pertama itu kategori inflasi, tenaga kerja, suku bunga dan proyeksi, kebijakan moneter, pertumbuhan ekonomi, dan PMI. Sehingga setelah filtering terdapat 5.346 data. Setelah terkumpul data makroekonominya, maka akan dilakukan preprocessing untuk integrasi datanya. Untuk yang pertama itu meload datanya dengan sumber yang berbeda, dan langkah processing pertama itu konversi format tanggal antara BTC dan makroekonomi akan diseragamkan untuk format tanggal datemnya, lalu membersihkan data makroekonomi yang mana ada beberapa simbol seperti persen, K, M, atau B, yang mana akan diubah menjadi nomor numerik yang sesuai. Selanjutnya itu membersihkan data event di kolom event pada data makroekonomi. Di sini saya menghapus kolom seperti MOM atau month of month, YOY, dan QOQ. Di sini saya menggunakan regular expression untuk membersihkannya. Setelah dibersihkan, melakukan pivoting data makro agar setiap indikator ekonomi menjadi kolom sendiri, yang mana menggabungkan kolom mata uang dan nama event untuk menjadikan fitur baru dan diisi dengan nilai aktual pada hari tersebut. Setelah di pivoting, digabung dengan data Bitcoin sendiri. Setelah itu penanganan missing value, di sini saya menggunakan dua missing value, yaitu forward fill dan backward fill, yang mana mengisi kolom tanpa value dengan perubahan terakhir harinya. Selanjutnya yaitu mengubah format pada data di kolom fold dan change seperti pada sebelumnya. Untuk data makroekonomi hanya saja di sini perubahannya ke Bitcoinnya. Selanjutnya itu mengubah format angka ribuan yang dari menggunakan koma menjadi titik agar dapat diinputkan ke model. Selanjutnya ada beberapa analisis seperti deteksi titik tertinggi, dampak perubahan, dan korelasi lag. Lanjut ke preprocessing. Di sini saya membuat normalisasi data dalam rentang 0 sampai 1 dan menyimpannya di joblet untuk melakukan denormalisasi pada saat visualisasi. Setelah datanya seragam, lalu tahap fitur engineering, yang mana di sini saya menggunakan dua metode, yaitu low variance dan korelasi person untuk seleksinya. Di low variance di sini mengeliminasi fitur yang mempunyai value tidak ada perubahan dari awal data sampai akhir data, sehingga ditemukan satu kolom, yaitu JPY GDP annualis, sehingga fitur tersebut dieliminasi.
Lalu seleksi fitur berdasarkan korelasi ke target. Di sini saya menggunakan korelasi Pearson, namun untuk ambang batasnya menggunakan adaptive threshold yang mana ditemukan 0,3 ambang batas. Setelah seleksi fitur selesai, maka yang terakhir penyiapan data untuk sebelum masuk split data. Karena ada dua data pada skenario saya, yaitu DF multivariate dan univariate. Nah, setelah preprocessing masuk ke tahap modeling. Untuk yang pertama itu melakukan splitting data pada univariate. Di sini saya menggunakan data DF univariate sebelumnya, di splitting dengan beberapa pembagian data. Yang pertama itu training dengan total persentase 85%, validasi dengan total 10%, dan testing 5%. Setelah di splitting, lalu menyiapkan sequence untuk model LSTM univariate-nya dengan input time step 30 dan output 30. Lalu pada sel ini membuat fungsi LSTM model. Sesuai pada konsep saya di sini menggunakan dua layer untuk pada hiddennya, dan di setiap layernya diselipkan dropout. Lalu yang terakhir dense atau output layer. Setelah model disiapkan, maka yang pertama melakukan ruang pencarian HP parameter. Di sini saya menggunakan dua data, itu training dan validasi. Lalu mengintegrasikan kombinasi yang totalnya 54 setiap skenario, sehingga menghasilkan kombinasi terbaik, yaitu kombinasi 53 dengan unit neuron hidden 100, learning rate 0,01, basis 64, dropout 01, dan base validasi loss 0,04, dan terhenti pada epoch 39 menggunakan early stop. Untuk hasil kinerjanya seperti pada grafik tersebut. Setelah itu lanjut prediksi pada data tes, sehingga ditemukan MSE 0,05 dengan rentang waktu 116 milisecond per stepnya. Untuk rata-rata error dalam horizon 30 hari seperti grafik pada sel ini. Selanjutnya visualisasinya di sini saya menggunakan 3 sampel dengan awal data, tengah, dan akhir. Di mana awal data itu uji sampel ke 1, lalu pertengahan itu uji sampel ke 35, dan yang paling akhir uji sampel ke 69. Setelah yang variate, saya melanjutkan ke multivariate tumbling window, sama seperti variate sebelumnya. Di sini alurnya hampir sama. Yang perbedaannya yaitu di sini menggunakan data multivariate, yaitu fiturnya berjumlah 20. Namun time step dan outputnya tetap 30. Lalu pembuatan random seed agar tidak mengacaukan hasil saat run ulang. Dan seterusnya pencarian hyperparameter. Di sini menemukan parameter terbaik, yaitu kombinasi ke 54 dengan neuron hidden 100 dengan learning rate 0,01, basis 64, dropout 0,2, dan validasi terbaik yaitu 0,04, terhenti pada epoch 43. Untuk hasil kinerja pada parameter tersebut seperti ini. Dalam data validasi, letak konvergen terbaik itu pada epoch 13. Lalu selanjutnya prediksi pada data uji. Di sini menghasilkan MSE 0,01 dengan 179 milisecond untuk per stepnya.
Berikut grafik-grafik yang dihasilkan. Yang pertama, rata-rata error kuadrat MSE pada horizon waktu prediksi. Lalu prediksi pertama uji sampel ke-1, prediksi kedua uji sampel ke-35, prediksi ketiga uji sampel ke-6, 9. Setelah itu lanjut ke multivariate, namun dengan metode windowing sliding window. Di sini saat sudah split data langsung membuat windownya. Untuk windownya seperti berikut. Untuk konsepnya sama, hanya saja pada datanya itu sliding per n plus 1. Sehingga untuk total data setelah windowingnya itu berbeda dengan skenario sebelumnya. Untuk pencarian hyperparameternya itu ditemukan parameter terbaik kombinasi ke-30 dengan unit neuron hidden 75, learning rate 0,01, batches 64, throughput 0,2, validasi terbaik dicapai yaitu 0,04 pada epoch ke-76. Dan setelah diuji coba lagi dengan data validasi tertemukan kinerja paling bagus itu epoch di 71 dengan grafik kinerja pada berikut. Selanjutnya melakukan prediksi menggunakan data uji sehingga ditemukan hasil MSE 0,01 dengan waktu 78 milisecond per step, sehingga dapat disimpulkan dari beberapa skenario yang sudah diuji coba terdapat satu skenario yang paling terbaik yaitu multivariate dengan tumbling window. Untuk perbandingan rata-rata error semua pada data tes seperti berikut, di mana garis biru dengan titik-titik yaitu model unvariate terlalu banyak fluktuatif dan konvergen dengan error tertinggi hingga 1,02. Dan pada skenario kedua dan ketiga hampir sama, hanya saja pada skenario yang menggunakan sliding cukup mulus untuk grafiknya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.